happy Sunday. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik aja. Dan hari ini kita mau belajar hal yang baru lagi yang Tuhan mau ajarkan kepada kita semua. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu bagi kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Kali ini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini dapat mengubah hati kami dari dalam keluar, dan biarlah hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang, dan nama-Mu saja yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jadi hari ini kita masih dalam series yang sama, yaitu Limitless, dan judul khotbah pada hari ini adalah Let God's Words Be Your Worth. Biarlah kata-kata Allah yang menentukan nilai dirimu. Oke, sebelum mulainya, aku pengen kita semua membayangkan ya. Jadi, apa yang akan terjadi jika kamu mempercayai setiap pesan yang kamu dengar setiap hari? Saya ulangi, jadi apa yang akan terjadi kira-kira ya, kalau misalnya kita tuh percaya sama semua pesan yang kita dengar setiap hari? Kalau menurut aku sih, kita akan kehabisan uang. Hah? Kok bisa? Iya, karena kamu mendengarkan iklan tiap hari. Ya apa enggak? Nah, kalau misalnya mungkin kamu buka YouTube, kamu buka medsos kamu buka Spotify atau you name it lah. Jadi, di mana-mana kamu akan menemukan iklan. Dan pada dasarnya, iklan itu punya konsep bahwa mereka pengen membuat kamu merasa buruk kalau kamu nggak beli produknya mereka, dan membuat kamu merasa sempurna kalau kamu beli produk mereka. Jadi, kamu mungkin akan mendengarkan kamu mungkin nggak sengaja, kamu lagi buka-buka Instagram, kemudian muncul iklan tersebut, dan pada saat kamu mempercayai apa yang dikatakan iklan tersebut, kamu akan membeli barang mereka. Nggak percaya, aku kasih contoh ya. Jadi, misalnya nih, ada iklan tentang produk kecantikan nih cewek-cewek. Atau ada iklan tentang mobil, iklan tentang handphone tercanggih, atau iklan tentang pakaian yang model terbaru lah pokoknya. Nah, kamu pasti akan pengen ngebelinya karena kamu mendengarkan kata-kata dari mereka dan kamu percaya tentang kata-kata mereka yang berkata, oh kamu mungkin akan kelihatan kece kalau pakai baju ini, atau kamu akan kelihatan lebih cantik, lebih ganteng, banyak yang deketin kamu. Terus misalnya kamu juga dengar mereka ngomong kamu bakal lebih up to date misalnya ya. Jadi dari kata-kata mereka, jadi kita bayangkan kalau misalnya kita tuh percaya sama semua kata-kata yang kita dengar, maka kita pasti akan membelinya dan kita akan mengusahakan untuk gimana caranya supaya aku punya barang itu. Akhirnya lama-lama uang kita habis. Yang terjadi adalah kita punya banyak barang, tapi ya mungkin saat itu kita lagi nggak butuh-butuh banget barang itu, tapi kita beli, makanya uang kita habis. Nah, hal lain ya, coba bayangkan lagi kalau kita percaya setiap kata atau pesan yang kita dengar tiap hari. Misalnya nih, kamu dengar nasihat dari guru kamu mungkin bahwa kalau kamu pengen jadi orang yang sukses, kamu harus belajar dengan giat. Aku nggak bilang kalau belajar itu nggak baik loh ya. Jadi misalnya kamu belajar, tapi kamu tuh forsir banget belajarmu sampai kamu lupa buat beristirahat. Karena kamu pasti punya kegiatan-kegiatan lain yang harus kamu lakukan. Tapi kamu memilih buat belajar, dan meskipun kamu sudah waktunya tidur, kamu tetap belajar, dan akhirnya kamu kekurangan tidur, kekurangan istirahat. Kecuali kalau saat itu kamu kemudian membaca artikel yang muncul di HP kamu, mungkin kamu coba pengen klik gitu, yang bilang kalau tidur yang nyenyak itu sangat penting. Kemudian kamu berusaha untuk mendapatkan tidur yang cukup. Nah, kamu akan melakukannya di kamar yang bersih, rapi, sempurna, karena kamu juga mendengar ibumu atau mama kalian yang ngomong bahwa hal itu penting. Kemudian kamu melakukannya dengan tersenyum karena kamu mendapatkan notifikasi dari teman kamu yang post quotes tentang pentingnya tersenyum. Wow. Gak lama kemudian kamu sulit untuk tersenyum karena kamu
lihat lagi postingan teman kamu yang lain bahwa dunia ini sudah mau berakhir, sudah mau kiamat. Akhirnya kamu nggak tersenyum lagi. Dan kalau ngebayanginya ya, itu kayaknya capek banget ya. Maksudnya kita tuh udah ngikutin kata ini, akhirnya hal itu membuat kita untuk ngebayanginya aja melelahkan gitu ya. Dan mungkin percaya pada semua hal yang kita dengar itu bukanlah ide yang baik ya. Nah, pesan itu ada di mana-mana teman-teman. Pesan itu bisa kita dapatkan dimanapun kita berada. Dan mungkin pesan itu ada yang untuk semua orang, ada yang untuk kelompok tertentu, bahkan ada pesan yang untuk diri kamu sendiri, secara khusus dikirimkan kepada kamu gitu. Dan semakin personal pesan itu, maka akan semakin kamu ingat. Apalagi kalau menurut kamu itu penting, kamu pasti akan ingat terus dan pasti akan tertanam di dalam pikiran kamu. Artinya, ketika kamu ingat perkataan itu atau pesan-pesan itu, kamu mulai terpengaruh oleh pesan tersebut dan itu mulai mempengaruhi hidup kamu, teman-teman. Nah, itu juga berlaku baik untuk pesan yang positif maupun yang negatif juga, teman-teman. Nah, aku mau kasih contoh lagi deh. Misalnya, kamu itu sekarang tuh lagi suka banget sama komedi. Nah, terus suatu hari kamu bercita-cita pengen jadi komika yang terkenal gitu ya. Kamu stand up di mana-mana, terus kamu show di mana-mana gitu ya. Nah, untuk mencapai itu apa yang kamu lakukan? Mungkin kamu akan tulis cerita lucu. Kemudian ada saatnya mungkin kamu kumpul sama teman-teman dekat kamu, mungkin kamu punya 2 teman dekat, kamu kumpul sama mereka, kemudian kamu mau ngetes cerita kamu itu ke teman kalian. Kamu mulai menceritakannya dan apa respon mereka? Yang satunya bilang, wih bro, cerita kamu tuh lucu banget. Maksudnya kayak orang-orang yang nonton pertunjukan kamu, show kamu, stand up kamu, pasti mereka bakalan suka banget gitu. Pokoknya aku dukung kamu deh gitu ya. Misalnya yang satu bilang gitu, dan apa yang terjadi? Itu kan pasti sangat powerful dan kita akan ingat terus kan pesan itu. Nah, lalu misalnya nih, kamu udah pulang ke rumah, terus besoknya teman kamu yang satu lagi tuh telepon kamu. Halo bro, karena aku tuh teman kamu dan aku tuh sebenarnya care banget sama kamu, makanya aku bilang ini. Aku mau bilang kalau misalnya kamu tuh sebenarnya nggak cocok deh kayak stand up gitu, kayaknya kamu nggak bakat di situ, kamu pakai waktu kamu aja buat ngerjain yang lain gitu. Dan jujur aja, pasti pesan itu juga akan kita ingat terus. Dan rumitnya adalah ketika kamu mendapatkan 2 komentar atau 2 pesan tentang satu hal yang sama. Mana yang akan kamu percaya dan mana yang akan kamu pilih? Nah, teman-teman, pesan itu gak hanya mempengaruhi suasana hati kita ya. Mungkin pada saat kita mendengarkan komentar dari teman kita yang pertama tuh, kita merasa happy dan bangga banget sama diri kita sendiri. Tapi mungkin kemudian ketika mendengar pesan dari teman kita yang kedua, kita merasa down, kita merasa nggak bisa apa-apa. Itu sangat mempengaruhi perasaan kita dan hari-hari yang kita lewati. Tapi nggak hanya itu, pesan itu juga dapat mempengaruhi jalan hidup kita dan pilihan hidup kita. Jadi kita benar-benar harus memperhatikan apa yang kita dengar dan apa yang kita percayai. Nah teman-teman, aku punya 4 jenis kayak pesan ya, yang mungkin kalian tuh pernah dapetin ya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Misalnya komentar sarkastik, kalian pernah nggak? Jadi misalnya nih, kamu dapat tugas dari guru kimia kamu, ngasih kamu satu project ya. Lalu kamu tuh ngomong, aku pasti bakal berusaha buat ngerjain project ini dan aku akan dapat nilai yang bagus dari project ini dan pokoknya aku benar-benar pengen berusaha gitu. Lalu ada teman kamu, teman sekelas kamu yang bilang kalau iya, kamu pasti bakal jadi ilmuwan yang terhebat, yang terkenal kayak gitu. Ya, of course, mungkin dia ngomong yang positif tapi dengan nada yang ngece gitu ya. Jadi kayak itu adalah satu komentar yang sarkastik terhadap diri kamu dan mungkin pada saat itu kamu membela diri kamu sendiri.
Tapi mungkin pada saat kamu pulang, lalu pesan itu kamu ingat kembali dan itu memunculkan suatu perasaan insecure dalam diri kamu bahwa mungkin temanku itu benar ya, mungkin aku tuh nggak pintar-pintar amat ya, ngapain aku susah-susah gitu ya. Mungkin itu, mungkin kamu pernah mendapatkan komentar yang sarkastik. Yang kedua, mungkin kamu pernah mendapatkan pernyataan agresif pasif. Maksudnya tuh gimana sih? Misal nih, kamu tuh punya foto yang pas kamu lihat-lihat nih, ih aku bagus banget di foto ini. Terus kamu pengen post di Instagram, kemudian nggak lama kemudian ada temen kamu yang komen. Kayaknya bilang, Cie baju siapa tuh? Cie kayaknya di lemariku ada baju yang hilang deh atau gimana gitu ya. Akhirnya itu memunculkan persepsi kepada orang-orang yang baca komen dia, kalau dia tuh bukan teman yang baik, kok pinjam baju nggak dikembaliin. Padahal ya emang kamu pakai buat foto, habis itu kamu akan kembaliin. Tapi pada saat itu, hal itu mungkin tiba-tiba membuat kamu juga merasa insecure bahwa ya mungkin aku bukan teman yang baik kayak gitu ya. Atau kamu pernah mendapatkan suatu pertanyaan, tapi pertanyaannya tuh bikin kayak secara nggak langsung tuh bikin down kamu. Misalnya gini, misalnya kamu ditanya sama guru kamu ya, kamu besok pas gede cita-citanya pengen jadi apa gitu. Terus kamu dengan semangat bilang, aku pengen belajar hukum. Terus gurumu mungkin kasih pertanyaan, kamu gak akan jadi pengacara kan? Nah, jadi itu secara nggak langsung tuh bikin kamu down. Emangnya kenapa? Emangnya kalau aku pengen jadi pengacara kenapa gitu? Nah, mungkin yang keempat, yang terakhir. Misalnya kamu pernah mendapatkan pernyataan yang malah membuat kamu tuh merasa bersalah. Contohnya gini, ini kan mau tahun ajaran baru ya, terus kamu pengen minta uang sama mama kamu untuk beli buku pelajaran nih. Jadi kamu datang dengan sopan ke mama kamu, terus kamu minta uang, aku mau beli buku pelajaran gitu. Terus mamamu jawabnya dengan mamamu sama papamu nih emang kerja keras buat biayain sekolah kamu, biayain kebutuhan kamu. Ya emang kita kerjanya tuh, emang itu tugas kita buat menuhin semua kebutuhan kamu. Memang kita uangnya tuh banyak gitu. Jadi istilahnya tuh mamamu tuh pengen nyindir kamu, kamu tuh kayak kebutuhannya banyak banget sih kayak gitu ya. Tapi misalnya tuh mamamu cuman kayak ceplos-ceplos doang gitu. Dan mungkin beberapa menit, beberapa detik pun mungkin dia udah lupa gitu tentang perkataannya. Tapi mungkin kamu tuh mengingat itu sampai mungkin 3 minggu kemudian gitu, kamu masih ingat gitu. Terus kamu akhirnya mulai bentuk lagi persepsi di pikiranmu bahwa ya mungkin aku cuma jadi beban buat keluarga aku kayak gitu-gitu. Mungkin kamu pernah mendapatkan salah satu dari pesan yang aku contohin tadi. Tapi ya most of all kita pasti ketika mendapatkan komentar atau pesan yang negatif itu kita simpan di dalam pikiran kita, kita ingat terus kita juga percaya tentang hal itu padahal belum tentu benar, dan seringkali kita membiarkan pesan-pesan itu mengarahkan hidup kita. Nah, kita membuat keputusan tentang siapa kita dan apa yang kita lakukan adalah berdasarkan kata-kata yang sudah kita dengar dan percayai. Jadi itu pasti akan menentukan jalan hidup kamu ke depannya gitu. Dan simpelnya aku mau ngomong di sini adalah pesan-pesan yang kita dapatkan yang itu negatif akan membatasi diri kita. Tadinya kita pengen ini, terus orang bilang kayak gini, bilang kayak gitu. Akhirnya kita terbatasi oleh pesan-pesan negatif dari mereka gitu. Tiba-tiba kalau aku ibaratin tuh kita ada di dalam suatu kotak yang istilahnya kita nggak bisa kemana-mana gitu. Tapi kabar baiknya di sini aku pengen kasih tahu kalian gimana caranya supaya kalian tuh keluar dari kotak tersebut. Nah, hari ini aku bakal cerita lagi tentang satu tokoh yang sama yang kita sudah bahas beberapa minggu ini. Mungkin yang lalu kita bahas tentang Musa kecil yang ada di Sungai Nil. Kemudian kita juga sudah bahas tentang dia dipanggil Tuhan tapi dia
merasa nggak mampu. Dan kita juga udah bahas minggu lalu kalau dia tuh mencoba untuk menyembunyikan aibnya karena dia sudah membunuh orang dan menguburkannya diam-diam. Nah, saat ini kita mau lihat Musa dari perspektif yang berbeda. Jadi Musa ini hidupnya tuh penuh drama ya. Jadi kayak ngalah-ngalahin sinetron atau drama Korea ya. Jadi dia tuh sampai kisah hidupnya ini dibuat dalam film dan beberapa film di Hollywood sana gitu. Dan jadi pada saat itu kan Musa dipanggil sama Tuhan untuk melakukan satu tugas, yaitu membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir kan. Dan pada saat itu dia ditemani oleh kakaknya, yaitu Harun. Nah, tujuan mereka cuma satu itu ya, minta Firaun untuk bawa orang Israel buat keluar dari Mesir gitu. Tapi satu aja jawaban dari Firaun, yaitu tidak. Dia nggak mau orang Israel pergi karena nanti dia akan kehilangan budak-budaknya yang akan dia suruh untuk segala macam untuk kemajuan di Mesir gitu ya. Tapi nggak hanya dia jawab tidak, tapi Firaun ini dia malah memberatkan beban kerja dari orang-orang Ibrani di sana gitu. Jadi dia pada saat itu menyuruh mereka untuk membuat batu bata yang sama. Jadi beberapa dari mereka itu disuruh buat batu bata. Mereka disuruh buat batu bata yang jumlahnya sama setiap hari, tapi mereka nggak disediain jerami. Jadi itu membuat mereka beban kerjanya tambah berat. Nah, pada saat itu yang terjadi adalah orang-orang Israel itu nggak suka sama Musa sama Harun, karena kayak mereka tuh jadinya yang bikin mereka supaya beban kerjanya tuh tambah berat. Jadi semuanya tuh gara-gara Musa sama Harun gitu. Jadi ceritanya kita baca sama-sama ya di Keluaran 5 ayat 19-21. Ini aku ambil dari bahasa Indonesia masa kini. Mandor-mandor itu sadar bahwa mereka dalam kesulitan ketika diberitahukan bahwa orang-orang Israel harus menghasilkan batu bata yang tetap sama banyaknya seperti yang sudah-sudah. Ketika mereka keluar dari istana, mereka bertemu dengan Musa dan Harun yang sedang menunggu mereka. Lalu kata-kata mandor itu, Tuhan tahu perbuatanmu, ia akan menghukum kamu. Kamulah yang menyebabkan kami dibenci oleh raja dan para pegawainya sehingga mereka mau membunuh kami. Nah, kemudian setelah mendengar itu kan pasti Musa tuh merasa kayak, aku ini dari awal udah nggak mampu, terus akhirnya dia lakukan panggilan Tuhan. Ternyata sama orang-orang Ibrani itu responnya malah negatif ke dia gitu. Jadi Musa tuh mendapatkan kayak istilahnya pukulan besar lah pada kepercayaan dirinya dia gitu. Kemudian dia tuh menyerahkan masalah dia kepada Tuhan, dan akhirnya Tuhan juga mendorong dia untuk tetap melakukan panggilannya, dan akhirnya dia dan Harun kembali lagi kepada Firaun dan lagi. Akhirnya mereka dibolehkan untuk keluar dari tanah Mesir. Wow, itu adalah good news ya. Maksudnya mereka sudah bertahun-tahun jadi budak dan akhirnya mereka boleh keluar. Nah, tapi nih dalam perjalanannya mereka keluar kota, tiba-tiba Firaun berubah pikiran. Oh iya ya, kayaknya kalau membebaskan mereka kayak gitu tuh kayaknya ide yang buruk kan. Mereka tuh kan kehilangan tenaga kerjanya mereka di sana. Dan akhirnya dia memutuskan, dia dan para pasukannya mengejar bangsa Israel ini. Dan yang terjadi adalah, kita lihat sama-sama di Keluaran 14 ayat 10-12. Ketika orang Israel melihat Raja Mesir dan tentaranya datang, mereka sangat ketakutan dan berteriak kepada Tuhan minta pertolongan. Tapi mereka bilang ke Musa, kata mereka kepada Musa, apakah di Mesir tidak ada kuburan sehingga engkau membawa kami supaya kami mati di tempat ini? Lihatlah akibat perbuatanmu itu. Dahulu di Mesir sudah kami katakan bahwa hal ini akan terjadi. Kami sudah mendesak supaya engkau jangan mengganggu kami, tetapi membiarkan kami tetap menjadi budak di Mesir. Lebih baik menjadi budak di sana daripada mati di padang gurun ini. Wow, mereka tuh juga
gak berhentinya bersungut-sungut gitu. Mereka udah berhasil keluar, tapi ya mereka tetap bersungut-sungut kepada Musa. Lalu kalau misalnya ceritanya aku stop di sini, pasti sampai sekarang itu Musa akan terkenal dengan bukan karena dia membebaskan, tapi karena dia membawa kematian kepada banyak orang. Tapi yang dikatakan Musa di Keluaran 14 ayat 13-14, Musa menjawab, "Jangan takut, bertahanlah. Kamu akan melihat apa yang dilakukan Tuhan untuk menyelamatkan kamu. Orang Mesir yang kamu lihat sekarang tidak akan kamu lihat lagi. Tuhan akan berjuang untuk kamu dan kamu tak perlu berbuat apa-apa." Nah, teman-teman, lalu yang terjadi kemudian adalah sangat epik karena Tuhan membuat mujizat, laut dibelah menjadi dua dan mereka berhasil luput dari kejaran bangsa Mesir. Nah, Musa itu dia menolak ya untuk membiarkan setiap kata-kata yang negatif yang dia dapatkan untuk mempengaruhi dia. Dia nggak biarkan kata-kata itu menentukan identitas dirinya. Dia nggak mengukur nilai dirinya dari kata-kata negatif dari orang lain. Nah, bayangkan kalau misalnya pada saat itu dia membiarkan dirinya dikotakkan oleh mandor ataupun orang-orang yang marah kepadanya. Bayangkan kalau dia membiarkan dirinya tuh dihajar oleh orang-orang Ibrani yang mengeluh kepadanya. Mungkin sekarang dia nggak akan menjadi sebuah kisah yang bisa membawa inspirasi kepada kita semua. Dan pada saat itu Musa tidak membiarkan pesan-pesan itu untuk mendefinisikan dirinya. Bahkan dia membuat satu keputusan sederhana. Dan itu adalah keputusan yang aku pengen kamu dan aku benar-benar melakukannya, yaitu biarlah kata-kata Tuhan yang menentukan nilai diri kita. Nah, teman-teman, jadi daripada kita percaya sama omongan-omongan negatif dari orang lain, kenapa nggak kita coba mendengar kata-kata Tuhan aja? Karena perkataan orang lain itu akan berubah-ubah, dan itu kayak semudah mereka membalikkan telapak tangan, mereka akan ngomong hal yang lain, dan kita nggak perlu untuk mendengarkan omongan mereka. Yang perlu kita dengarkan adalah kata-kata Tuhan. Percaya sama Tuhan, percaya sama apa yang dikatakannya kepada kita. Gimana kita cara tahu perkataan Tuhan kepada kita? Di Alkitab Tuhan banyak menulis ayat-ayat untuk kita semua. Kita lihat di Mazmur 139 ayat 14. "Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya." Amin, teman-teman. Dan juga ada di Ulangan 7 ayat 6b, "Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya." Wow. Lalu ada ayat lagi di Roma 8 ayat 38-39. "Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita." Amin, teman-teman. Lalu banyak sekali yang ayat-ayat yang menceritakan tentang pandangan Tuhan kepada kita ya. Contohnya kita lihat juga di Efesus 2 ayat 10, "Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya." Di 1 Yohanes 3 ayat 1a berkata, "Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah." Amin, teman-teman. Hari ini aku mau ngajak kalian pikirkan tentang apa yang kamu izinkan, pesan apa yang kamu ingat dalam hidup kamu yang mempengaruhi hidup kamu. Apakah itu pesan yang negatif yang tinggal dalam pikiran kamu? Apakah itu pesan yang sejalan sama kata-kata Tuhan? Kalau ada yang nggak sejalan, mungkin kamu pernah mendapatkan pesan yang bikin kamu sakit hati, mengganggu kamu, atau membuat kamu frustasi. Itu nggak harus menentukan nilaimu. Itu nggak harus menentukan tujuan kamu. Itu nggak harus menentukan masa depan kamu, teman-teman. Kamu mungkin mendengarnya, tapi jangan biarkan itu mempengaruhi kamu.
Ya, dan biarlah kata-kata Tuhan yang menjadi nilai kamu. Ketika kita melihat Musa, dia mungkin juga manusia ya. Kita lihat bahwa dia juga pasti punya emosi yang negatif. Tapi aku pengen ngajak teman-teman semua berpikir, merenungkan, gimana respon kamu kalau kamu menerima pesan yang negatif? Apakah kamu tetap menyimpannya dalam pikiranmu atau membawanya kepada Tuhan? Karena ketika kita belajar untuk membiarkan kata-kata Tuhan menjadi milik kita, maka hidup kita dan potensi kita benar-benar tidak terbatas. Karena Allah yang penuh anugerah memberimu identitas yang baru di dalam Kristus. Dulu mungkin kamu pendosa, tapi sekarang kamu mendapatkan hidup yang baru di dalam Kristus. Kristus tinggal di dalam hatimu, dan kamu berharga di matanya. Kisah tentang Musa yang membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir adalah gambaran dari Tuhan Yesus yang sudah membebaskan kita dari belenggu-belenggu yang kita alami melalui karya salibnya yang menebus kita dari dosa. Teman-teman, mungkin kita saat ini mengalami belenggu-belenggu penerimaan diri dari orang lain, kita mungkin lebih mendengarkan kata-kata dari orang lain. Tapi percaya teman-teman kepada Injil di mana Tuhan Yesus sudah membebaskan kita dari belenggu itu. Kita nggak perlu mendengarkan kata-kata dari orang lain. Yang perlu kita percayai adalah Injil Kristus, di mana Tuhan menganggap kita berharga di matanya. Hidup kita tidak ditentukan dari apa kata orang lain, tetapi dari apa kata Tuhan yang sudah menebus kita, teman-teman. Nah, teman-teman, khotbahnya mungkin berhenti sampai di sini, tapi biarlah Roh Kudus boleh berkarya di dalam setiap hati teman-teman untuk mengubah teman-teman dari hari ke hari. Untuk menutup khotbah kita pada hari ini, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu, atas Injil-Mu yang sudah kami dengar Tuhan. Berkati kami semua Tuhan agar boleh mengingat terus tentang Injil Tuhan. Biarlah kami semuanya boleh percaya penuh pada Injil-Mu Tuhan, di mana Engkau telah mati bagi kami semua, dan tidak mendengarkan kata-kata dari orang lain Tuhan, tapi biarlah kita mendengarkan kata-kata dari Engkau Tuhan yang menganggap kami berharga di mata-Mu. Bapa, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas anugerah-Mu dalam hidup kami. Inilah doa dan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan khotbah hari ini. Semoga bisa memberkati kita semua. Aku pengen ngingetin ke kalian untuk tetap membaca renungan yang sudah dikirimkan kepada kalian dari kakak-kakak pembina youth, dan jangan lupa untuk selalu aktif ikut CG online. Dari kakak-kakak sudah menyediakan fasilitas untuk kalian tetap bisa ber-CG. Kemudian yang ketiga, kalau kamu punya permohonan doa, kamu pengen didoakan, kamu bisa kirimkan permohonan doa kalian melalui QR Code yang ada di layar, dan juga kalian bisa mengakses link yang sudah disediakan. Thank you guys, happy Sunday!